Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawar. Kali ini tamu channel saya adalah Mas Darmantoko, seorang wartawan senior, redaktur senior di Harian Surabaya Post, kemudian pernah menjadi kepala biro Harian Surabaya Post di Jakarta. Selain itu, beliau adalah peraih anugerah Prapanca, yaitu prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang wartawan yang melalui karya-karya jurnalistisnya yang diselenggarakan oleh TWI Jawa Timur. Selain itu, Mas Darmantoko adalah peraih berbagai penghargaan karya jurnalistik, baik bidang tulis maupun foto, yang barangkali sosok ini tidak asing lagi bagi kalangan jurnalistik di Jawa Timur. Selain ini, beliau adalah orang sering mengatakan adalah kamus berjalan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemkot Kota Surabaya, tentang pembangunan yang ada di Surabaya. Barangkali tidak bisa dielakkan, banyak wartawan-wartawan baik senior maupun junior yang bertanya kepada Mas Darmantoko tentang hal yang berkaitan dengan Pemkot pemerintah Kota Surabaya. Beliau sering dijuluki sebagai kamus berjalan yang berkaitan dengan Pemkot Surabaya maupun tentang seluk-beluk masyarakat Surabaya dengan segala problematikanya. Nah, belakangan saya rutin dikirimi tentang permasalahan YKP. YKP itu adalah Yayasan Kas Pembangunan tentang perumahan-perumahan yang ada di Surabaya yang dibangun oleh yayasan yang dulunya dipelopori atau didirikan oleh Pemkot Kota Surabaya sejak tahun 50-an. Tentu nanti Mas Darmantoko akan bisa menjelaskan sejauh mana perkembangan YKP, kemudian ending yang belum berakhir, akhir-akhir ini yang kemudian sering dihantam oleh Mas Darmantoko ini, sebagaimana postingan-postingan di Facebook maupun materi-materi yang dikirimkan oleh tidak saja saya, mungkin banyak teman wartawan yang lainnya yang dikirimi oleh Mas Darmantoko ini. Selamat malam Mas Darmantoko. Malam, Samang. Apa kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga suasana pandemi semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada Mas Udi. Iya, Mas Udi. Halo Mas Udi. Ya, Pak. Ini Mas Udi teman kita juga loh. Iya, sama, jurnalis. Saya juniornya Pak Darmantoko sama Pak Ahmad. Nah, mungkin Mas Darmantoko bisa menjelaskan sejarah YKP sampai akhirnya ditengarai atau dituduh oleh Mas Darmantoko itu menggelapkan uang 60 triliun rupiah. Ini gimana ceritanya itu? Ya, terima kasih Mas Amang. Ini sebuah problema bagi pemerintah Kota Surabaya dan juga bagi warga Surabaya. Karena semua aset modal tanah YKP itu sekitar 2.000 hektar itu ada di 37 kelurahan, dibeli dari dana APBD Surabaya. Nah, dana APBD Surabaya itu terkumpul dari pajak dan retribusi rakyat Surabaya. Oleh karena itu, saya bisa mendeskripsikan bahwa terjadi dugaan mega korupsi di YKP. Yang pertama. Nah, kalau kita kembali lagi kepada persoalan YKP, maka YKP ini adalah gagasan Bung Karno. Nah, Bung Karno itu menyampaikan
YKP dalam bahasa Belandanya adalah Stichting. Stichting. Jadi Stichting itu adalah yayasan sosial kemanusiaan keagamaan non-profit. Tujuannya di bidang untuk menyelesaikan persoalan dengan keterbelakangan, orang gila, orang bambung, orang tidak berdaya secara ekonomi, dan keagamaan dalam rangka untuk meningkatkan taraf keyakinan orang, baik itu agama Islam dan agama-agama yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah di bidang sosial yang menyangkut problematika rakyat yang tidak berdaya atau mereka-mereka yang membutuhkan peningkatan kualitas hidupnya, maka YKP terjun ada di sana. Tahun berapa itu, Mas? Nah, Bung Karno itu mendirikan YKP itu ketika dia menerima tim BPR, Badan Perencana Pembangunan Perumahan Rakyat. Nah, Bung Karno menerima itu sesudah Kongres Perumahan Rakyat pertama tanggal 25 sampai 30 Desember tahun 1950. Jadi tahun 50 itulah Bung Karno 51 Bung Karno itu menerima tim BPPR. Jadi satu minggu setelah Desember itu kan tahun baru ya, sesudah itulah Bung Karno menerima tim BPPR. Nah, BPPR melaporkan bahwa Kongres merekomendasikan perlunya pembangunan perumahan rakyat di seluruh Indonesia. Cuman karena tahun 50 itu awal-awal dari kemerdekaan, negara tidak memiliki dana yang begitu cukup untuk membiayai perumahan rakyat yang hancur akibat perang revolusi tahun 1445. Nah, duitnya dari mana tuh? Nah, makanya ini Bung Karno menggagas bahwa Stichting itu adalah yayasan yang didirikan oleh masyarakat, ya. Masyarakat itu untuk menampung dana-dana masyarakat itu yang nanti dipergunakan secara maksimal untuk pembangunan perumahan. Nah, di berbagai tempat itu pada waktu itu ya kota kabupaten awal itu setiap kota kabupaten itu dibentuk satu YKP. Surabaya ini yang kota pertama apa kota yang keberapa ada YKP? YKP pertama dibentuk di Jogja karena pada waktu itu ibu kota negara kan di Jogja tahun 50. Jadi selain Surabaya ada YKP ada banyak juga ya di kota. Sampai tahun 63 sudah dibentuk 163 YKP. Oh, sejak tahun 50 sampai 63 itu sudah ada 163 YKP. 163 berarti ada di 163 kota ya? Ya, kota kabupaten. Ya. Nah, kalau Surabaya kota yang berapa? Surabaya ini dari 4 kota-kota berdasarkan Undang-Undang 1650 tentang pembukaan kota-kota besar, Surabaya ini yang keempat. Yang pertama Jogja, kedua Bandung, ketiga Semarang, yang keempat baru Surabaya. Kota-kota besar. Kalau kota-kota kecil itu banyak sekali. Mulai dari Aceh, Sekarang ini mungkin agak motong ya. Ini kenapa YKP itu kok banyak diminati? Ya. Jadi YKP ini didirikan seluruh Indonesia oleh bupati dan wali kota. Bukan provinsi, tapi tingkatnya tingkat kabupaten dan kota. Nah, karena kota-kota ini memiliki tanah, pada waktu zaman Belanda itu kan setelah konferensi Meja Bundar tahun 48, itu kan ada penyerahan kedaulatan. Satu di antaranya itu penyerahan adalah tanah. Nah, tanah warisan Belanda itu disebut dulu itu seringkali disebut tanah-tanah VB, Verbesting Besluit. Artinya tanah-tanah
yang dinamakan tanah negara. Nah, itu apa semacam surat hijau itu? Sebetulnya sama. Ya, ya. Tanah negara ini muncul karena berlakunya PP 8 tahun 53 tentang tanah negara. Nah, tanah negara itu deskripsinya tanah-tanah yang semula dikuasai oleh Belanda, begitu dikuasai oleh Republik, maka dia menjadi tanah negara. Oleh karena itu muncul HPL. HPL itu sebetulnya di dalam HPL itu apa, Mas? hak pengelolaan. Hak pengelolaan. Ya, Iya. kayak Sentul itu HPL ya? Nah, kita tidak tahu kalau yang di sana, tetapi yang di kota-kota Ya, ya. kota-kota NA 163 tadi itu, bahwa tanah-tanah yang disebut tanah negara itu di dalam pasal 4 kalau tidak salah itu di PP 853 disebutkan bahwa tanah-tanah yang digunakan untuk pemerintah sendiri maka bentuknya adalah hak pakai. Tetapi kalau tanah-tanah itu dipakai oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak ketiga termasuk masyarakat, namanya adalah hak pengelolaan. Oleh karena itu di belakangnya harus ada, karena PP 853 sampai sekarang hidup, tanah negara hak pengelolaan. Nah itu kayak misalnya rumah-rumah peninggalan Belanda kayak di Situ Malem, di Jalan Melati, Jalan Pandan itu termasuk VB ya? Ya, VB itu dikonversikan sekarang itu menjadi tanah HPL. Tapi itu bisa jadi hak milik enggak? Tidak bisa, Enggak bisa ya? karena tanah negara ini alokasi dananya itu dari uang negara. Jadi sekarang uang negara itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 25 tentang aset modal. Artinya kalau orang yang menempati rumah itu selain bayar PBB juga bayar sewa gitu. Nah, pengertian dulu itu tanah sewa. Ya, ya. Jadi seluruh kota-kota di Indonesia 163 itu ketika belum keluar yang namanya undang-undang tentang badan usaha milik daerah, maka masing-masing ini mendirikan namanya perusahaan tanah. Di Surabaya berdiri namanya perusahaan tanah. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1650, Pemiliknya siapa perusahaan tanah? perusahaan tanah ya seperti perusahaan PDAM, perusahaan pemerintah kota. Oh, itu milik sahamnya milik Pemkot ya? Ya, Pemkot. Oh iya iya. Dari Pemkot. Sekarang masih ada, Mas? Nah, kemudian berlaku Undang-Undang 562 tentang perusahaan daerah, maka perusahaan tanah bubar dimasukkan menjadi dinas tanah dan rumah. Oh, itu sekarang di dinas tanah ya? Ya, dulu dimasukkan dinas tanah itu. Ya, ya, ya. Nah, dinas tanah itulah yang kemudian memanage tanah-tanah negara hak pengelolaan itu. Jenisnya apa aja, Mas? Jenisnya tanah-tanah negara itu? Tanah negara hanya satu, HPL itu saja. Oh, HPL ya? Iya, tidak ada lagi. Jadi kalau tadi VB itu, Oh, itu kan bahasa Belandanya. tapi itu juga dikelola negara ya? Ya sama, dulu VB itu ditangani oleh KUPS, Kantor Urusan Perumahan Surabaya, ingat ya. Di Jakarta, kalau Semarang sama. Lah KUPS itu ada undang-undangnya, undang-undang dibentuk tahun 49 yang khusus mewadahi tanah-tanah ex gemeente. Ya, tanah-tanah partikelir. Jadi tanah partikelir itu ditangani oleh Kantor Urusan Perumahan. Dia mendapatkan semacam tanda petik ya, sertifikat itu namanya Verbesting Beslut yang kemudian dinamakan sebagai SIP, Surat Izin Penempatan. Nah, SIP itulah yang sampai sekarang ini menjadi pembenar dari rumah-rumah ex Belanda itu memiliki kepastian hukum itu. Nah, kepastian hukumnya itu
dalam persoalan dia dijual beli. Jadi kalau misalkan tanah WB itu dijual, maka hak tanahnya itu milik negara. Bangunannya milik Hak keperdaan bangunan itu adalah milik pemilik. orang Belanda. Nah, karena orang Belanda itu hengkang ke Belanda, maka yang di sini adalah warisnya. Lah waris itu bisa dilakukan oleh pihak ketiga, semacam perantara yang namanya sekarang ini first class. First class itulah yang menjadi penghubung antara calon pembeli, yang pembeli rumah itu dengan orang-orang Belanda. Biasanya dibagi dua, 50-50. 50% itu penghuni rumah yang pegang SIP, surat izin penempatan, 50% diberikan kepada ahli warisnya di Belanda. Ini kan jarang disampaikan kepada publik gitu loh. Ya kan? Lepasnya VB, ketika VB ini lepas dengan tanahnya, maka yang tanda tangan itu wali kota, bupati. Nah, ini kan sampai sekarang ini tidak terungkap bagaimana tanah-tanah VB itu bisa menjadi hak milik pribadi, hak privat berdasarkan Undang-Undang 560 Pokok Agraria. Padahal tanah ini adalah tanah warisan dari Belanda dan dikuasai oleh pemerintah kota kabupaten. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh akademisi, oleh praktisi maupun oleh penyelenggara pemerintahan di kota kabupaten. Tanah YKP itu tanahnya siapa, Mas? Nah, kalau YKP ini ada dua. YKP di Surabaya loh ya, ini YKP di Surabaya. Kalau YKP di Surabaya itu ketika dibentuk oleh wali kota Surabaya, wali kota mustajab, jadi mustajab Sumowidakdo bersama ketua DPRD S waktu sementara Suprapto, tanggal 25 Juni tahun 54 itu tanahnya adalah tanah ex-gemeente Belanda. Artinya tanah-tanah itu adalah tanah warisan Belanda. Yang sekarang benar ya, tanah warisan Belanda. Belanda kan sudah menyerahkan hengkang, kedaulatan, iya. ya, berarti kan juga tanahnya pemerintah. Republik. Jadi Nah, makanya Republik, tadi kan mengatakan saya X. X itu artinya bahwa itu bekas. Ya. Tetapi tanah itu karena berdasarkan PP 853 maka menjadi tanah negara, hak pengelolaan. Nah, kalau sawah itu tanahnya siapa, Mas? Sawah-sawah. Kita kan tidak tahu tanah itu apakah tanah sawah, apakah dia tanah sudah ada rumahnya, apakah itu tanah bentuknya taman dan sebagainya. Yang penting itu adalah warisan Belanda. Nah, itu kok sekarang banyak ya tanah-tanah dari bentuk D kemudian disertifikat hak milik, kok bisa ya? Lain lagi. Oh. Kalau D itu kan hak privat. Petok itu privat. Ya, ya. Artinya hak perorangan. Bukan tanah-tanah warisan, tanda petik saya artikan, bekas ex Belanda. Yang saya sebut tadi itu adalah tanah negara HPL sesuai dengan PP 853 itu. Nah, sekarang kalau pelabuhan itu masuk apa? Tanah apa ya? Nah, pelabuhan Tanah di wilayah pelabuhan dulu. ya, pelabuhan itu adalah tanah negara, Ya. hak pengelolaan. Jadi itu pasti tanah itu, karena itu adalah wilayah marinenya Belanda. Jadi di sana berapa ribu hektar itu, yang jadi pelabuhan Perak itu dibangun tahun 1924 oleh Ratu Belanda. Jadi Ratu Wilhelmina kalau tidak salah itu ya, itu dibangun, kemudian tahun 24 selesai 10 tahun itu sampai 34 baru selesai. Kalau di pelabuhan, maka seluruh tanah-tanah pelabuhan itu adalah sama dengan tanah-tanah yang ada di 100 km wilayah Surabaya. Jadi Belanda itu ketika mendirikan kota Surabaya namanya Gemeente Surabaya ini,
berdasarkan Statblad 149 tanggal 1 April tahun 1906. Nah, luas Surabaya ini hanya 100 km persegi. Terjauh di utara itu Ujung, di selatan itu sampai Dersmo. Dersmo itulah yang di luar Dersmo itu wilayah Kawedanan Jabakota. Sekarang coba saya kaitkan dengan YKP ya. Dulu, itu wilayah Jabakota, Ya. Kabupaten Gresik. Ya. Nah, sekarang maafin ya, kenapa Mas Darmanto ngantem YKP? Padahal YKP ini kan tadi dikatakan Mas Dar itu tanahnya itu tanah peninggalan Belanda. Sementara di kawasan Rongkot itu kan bukan wilayah Belanda dulu ya. Nah ini lah Mas juga ya, ya yang Mas Rongkot kan banyak. Ya Mas Amang ini lah banyak orang yang tidak memahami sejarah kota Surabaya. Lah kota Surabaya ketika dibentuk Undang-Undang 1650 luasnya itu hanya 100 km persegi. Terjauh Perak, terjauh Dersmo. Dersmo itu kemudian untuk timur itu Nginden Barat itu Surabaya, kemudian sampai terjauh Petemon. Nah inilah adalah Surabaya berdasarkan Statblad 149/9109, kemudian diubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 1650 tentang pembentukan kota Surabaya. Jadi kota Surabaya sampai tahun 65 itu luasnya kecil, Surabaya itu kecil. Sekarang kan 3. Nah, baru kemudian Bung Karno, orang Surabaya menganggap bahwa kota Surabaya kok kecil gitu loh. Maka dia memerlukan perluasan. Salah satu perluasan Bung Karno itu rencananya adalah memindahkan makam W.S. Supratman itu di kawasan sekarang ditempati Jawa Pos itu Karah. Oh bukan Karah, di Ayani. Oh ya. Kantor Ayani. Nah, di situ Bung Karno itu menginginkan dibangun akademi W.R. Supratman. Oleh karena itu Bung Karno menerbitkan Undang-Undang 2 tahun 1965 tentang perluasan kota Surabaya. Dari 100 km yang kecil, kilometer persegi itu diperluas menjadi 352,25 km persegi. Yang 250 km persegi itu adalah pelimpahan dari Kawedanan Jabakota Surabaya Kabupaten Gresik. Nah, Jabakota ini terdiri dari 5 kecamatan. 1 kecamatan Tandes. Sekarang ini dipecah-pecah menjadi banyak kecamatan, tapi semuanya 35 kecamatan kelurahan. Kemudian kedua adalah Karangpilang. Yang ketiga itu Wonocolo, keempat itu Karangpilang, Wonocolo, kemudian Rongkot, Sukolilo. 5 itu. 5 ini adalah wilayah Jabakota Kabupaten Gresik yang diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 1965. Nah, sekarang Tunggu dulu. Oleh karena YKP itu sudah membangun 8 kompleks perumahan, di sini perkembangan rumah baru, 8 kecamatan ke perumahan YKP itu 1 di Mojo Arum, yang kedua Dharma Rakyat, ketiga Dharma Husada, yang keempat itu Sidoyoso dulu, yang kelima itu Wonokusumo Wetan, yang keenam itu Grembangan, yang ketujuh itu Wonoboyo, yang keempat yang kedelapan itu Pucanganom, seluruh Pucanganom Jepang saya, kemudian Ngagel Jaya Selatan. Nah, ini dibangun sekitar 4.500 rumah YKP. Nah, di dalam jual beli rumah YKP itu
harga rumah tidak termasuk harga tanah. Surat perjanjiannya yang saya baca, yang saya dokumen seperti itu. Jadi YKP ini didirikan sampai tahun 65 itu didirikan oleh wali kota mustajab sama edisi. Pengurusnya itu karena ex officio pengurusnya adalah wali kota mustajab. Yang kedua itu penggantinya wali kota mustajab, kemudian Dr. Satrio. Ketiga itu Murahmat. Yang keempat itu Sukoco. Yang kelima Suparno. Yang keenam Muhaji Wijaya. Yang ketujuh itu Purnomo Kesidi. Yang kedelapan Sunarto Sumo Prawiro. Nah, jadi saya tidak menghakimi seseorang, tetapi ini adalah aset. Ada dua yang disebut bahwa ini aset. Satu, semua ini tanah ini adalah Belanda di warisan. Ya. Yang kedua, di dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara ini adalah aset modal. Ya, ini di wilayah yang 100 km. Nah, yang di 352 wilayah ex Jabakota, DPRD menyetujui pembelian tanah-tanah. Jadi pembelian tanah-tanah. Jadi karena di sana itu adalah wilayah perluasan, maka bukan milik pemerintah kota, bukan warisan dari Belanda. Tetapi di sana adalah hak privat. Hak orang seorang yang memiliki tanah sawah, hamparan-hamparan. Nah, sekarang ya. Tanah itu kan penjual rumah YKP itu Tunggu dulu, Pak. Ini dulu. Tanah, Jangan dulu ini. Ini dulu. Karena perluasan tadi DPRD menyetujui pembebasan tanah 2000 hektar untuk pembangunan kompleks perumahan YKP. Nah, pembebasan tanah itu dari uang APBD tahun 1973. Nilainya 15 juta. Nah, tanah itu, uang itu sebetulnya itu adalah pendapatan daerah dari penyelenggaraan Loto Surya menghadapi PON 7 169. Dibebaskan, itu kan pembelinya berhak kan, kecuali yang tanah Belanda tadi kan? Bukan. Tanah ini dibeli oleh pemerintah kota melalui camat. Camat ini selaku PPAT, pejabat penjual akte tanah, notaris. Jadi camat itu merangkap notaris. Nah, inilah ketika camat merangkap notaris, mau tidak mau ya itu asetnya pemerintah kota. Nah, ya artinya pembeli YKP itu kan berhak memiliki tanah ini kan, bukan bangunannya aja kan? Tunggu dulu. Kecuali kalau yang peninggalan Belanda tadi kan gitu. Sama, ini kan tanah negara. Kalau di sana warisan, kalau ini uangnya APBD. Ketika uang APBD, ya aset modal negara. Uangnya itu dari pajak dan retribusi. Tapi kan tanah dijual ke warga. Tanah itu tidak bisa dijual. Jadi tanah-tanah itu sebetulnya tidak bisa dijual gitu loh. Tetapi saya tidak tahu di dalam surat perjanjian disebut harga rumah sudah termasuk harga tanah. Ini adalah kesalahan wali kota ketika dia melakukan jual beli tanah rumah YKP itu di 37 kompleks. Kalau yang tadi kan di 8 kompleks. Nah, YKP mendirikan rumah itu tahun 74. Nah, ketika di mana? Pertama kali itu YKP mendirikan itu adalah di kawasan KPU Jatim Tenggilis. Tetapi waktu itu wilayah Kecamatan Rungkut. Jadi Kecamatan Rungkut itu mulai Tenggilis seluruhnya kelurahan sampai di Rungkut. Di Rungkut itu mulai Medokan Ayu, Rungkut Kidul, Rungkut Lor, kemudian Penjaringan, itu adalah wilayah kecamatan. Kemudian ada pemecahan wilayah Penjaringan,
lewat Muhammad saya ke Rungkut berdiri sendiri, pemecahan, kemudian yang sebelah barat menjadi Kecamatan Tenggilis. Sampai sekarang ada kawasan Panduk dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang di Wonocolo itu